Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebelum memperjelaskan apa itu komunikasi data, baik saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hirawati, jurusan Pendidikan Teknologi Informatika. Baik, saya akan memperjelaskan apa itu komunikasi data. Jadi, komunikasi data itu adalah transisi data elektronik melalui beberapa media atau electronic data information. Media tersebut dapat berupa media kabel ataupun wireless. Sistem yang memungkinkan terjadinya transisi data disebut jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data merupakan komponen bagi peradaban masyarakat abad ini, yaitu peradaban yang didominasi oleh komputer dan yang menjadikan informasi sebagai komoditas utama. Jaringan satu atau deretan dari poin mode yang saling berhubungan. Deretan dari beberapa poin atau node yang dihubungkan oleh saluran komunikasi. Jaringan komputer atau jaringan komunikasi data adalah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya saling berhubungan. Informasi dan data bergerak melalui media transmisi sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Jadi selain komunikasi data, ada juga elemen sistem komunikasi data. Ada beberapa terbagi di elemen sistem komunikasi data. Ada source. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Ada transmitter. Jadi di elemen sistem komunikasi data beberapa jadi terbagi. Ada source. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contohnya PC atau personal komputer. Ada juga transmitter atau pengirim. Data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter menyalurkan konversi dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melewati sistem transmisi. Contohnya modem. Tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sudah dipersiapkan. Ada juga transmission atau disebut dengan sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal atau jaringan kompleks. Bisa disebut juga kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan destination. Ada juga
Revisor menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuannya. Contohnya seperti sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jaringan transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Ada juga model komunikasi datanya yang sederhana. Ada juga fungsi sistem komunikasi data yang efektif, yang yaitu memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan waktu memberikan informasi data terbaru atau up to date. Selanjutnya kemudian memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Ada juga persyaratan atau requirement jaringan komunikasi data terbagi, yaitu konsisten. Baiklah, saya akan memperjelaskan juga tentang OSI. Ada yang tahu OSI itu apa? Jadi kepanjangan OSI itu adalah Open System Interconnection. Jadi OSI itu adalah menggambarkan bagaimana informasi dari software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Di OSI ada juga menjelaskan tentang protokol. Protokol itu adalah sekumpulan dari beberapa aturan atau bisa dibilang juga bahasa kesepakatan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Protokol memspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi, termasuk di dalamnya format pesan yang mereka tukar dan bagaimana kesalahan ditangani. 3 aspek utama yang diperhatikan oleh protokol di komunikasi data, yaitu bagaimana data dipresentasikan dan dikodekan. 2. Bagaimana ditransmisikan, dan bagaimana kesalahan dan kegagalan diketahui dan ditangani. Ini bentuk dari OSI tersebut. Ada juga sejarah tentang TCP atau IP. Sebelum TCP atau IP digunakan sebagai start untuk komunikasi data OSI atau Open System Interconnection lebih dahulu digunakan dan dikembangkan, walaupun pada saat yang bersamaan TCP atau IP sudah mulai diteliti dan dikembangkan.
pada saat itu OSI ditangani akan menjadi start komunikasi data yang terakhir. Namun kenyataannya adalah IP yang dijadikan sebagai start dan dijadikan model arsitektur start yang berkuasa, yang mana hingga saat ini arsitektur IP terus dikembangkan dan diuji. Ini tampilan dari TCP atau IP tersebut. Jadi saya akan menjelaskan tentang transmisi data. Transmisi data itu merupakan suatu proses pengiriman atau pemindahan informasi antar satu titik ke titik lainnya. Dalam suatu sistem atau jaringan telekomunikasi yang dibatasi oleh jarak end-to-end sangat jauh, jaringan telekomunikasi menghubungi pelanggan dengan sentral atau sentral dengan sentral. Jaringan komputer menghubungi komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat komunikasi data lain seperti hub, switch, router, dan bridge. Faktor yang terpenting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data yang terdiri dari titik ke titik atau bisa disebut dengan point to point. Ada juga multi titik atau bisa disebut juga multi point. Titik ke titik memperjelaskan tentang menghubungkan secara khusus dua piranti yang kehendak berkomunikasi, sedangkan multi titik menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Sebagai contohnya adalah konfigurasi pada jaringan bertopologi bus. Ini tampilan dari konsep dasar sistem transmisi. Di transmisi ada beberapa jenis yang terbagi menjadi dua. Ada transmisi analog dan transmisi digital.